Api adalah suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Sumber lain mengatakan suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Lalu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita menyebutkan bahwa panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar itu yang dimaksud dengan api. Namun tidak semua api yang menyala itu adalah kebakaran. Atas pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Berikut rantai kimia api yang biasa kita sebut dengan segitiga api, yang diantaranya komponennya adalah bahan bakar, oksigen, dan panas. Bila ada 3 unsur ini, maka pasti akan tercipta reaksi kimia yang dinamakan dengan api. Setelah menyala, api ini akan bisa berpindah-pindah tempat. Di antaranya pemindahan api itu yang pertama pemindahan konduksi atau yang dipindahkan dari suatu ruang ke ruang lain. Ada vertikal dan horizontal. Jadi bisa api yang ada di lantai bawah menyambar ke atas ataupun yang ada di ruang kanan ke ruang yang kiri. Ada juga pemindahan panas secara konveksi atau kontak langsung, di mana lidah api langsung menyambar ke benda yang dituju. Selain pemindahan, api juga memiliki kelas-kelas kebakaran. Di antaranya kelas A, B, C, D, dan K. Bisa dilihat di gambar yang dimaksud A, B, C, D, dan K. Dan kita harus mengetahui ini agar kita bisa mengetahui jenis pemadaman apa yang tepat. Di antara metode pemadaman di antara lain adalah dengan cara pertama mengurangi temperatur, bisa juga memindahkan bahan bakar ke lokasi lain, mengeluarkan oksigen, atau langsung menghambat reaksi rantai kimia atau penjalaran. Lalu selanjutnya, setelah metode pemadaman, kita harus mengenal alat untuk memadamkannya atau biasa kita kenal dengan alat pemadam api ringan, APAR. Yaitu suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Ingat, api awal. Jadi, bila api sudah membesar, APAR tidak akan bisa efektif lagi. Secanggih apapun alatnya, maka kita harus lakukan dengan cepat agar api awal bisa langsung teratasi. Lalu maksud dan tujuan kita mengetahui tentang api dan alat pemadamannya antara lain adalah bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis media pemadam. Secara garis besarnya ada media basah dan media kering. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah APAR jenis air. Berikut adalah keunggulan dan kekurangannya. Namun kita ketahui bersama pada era ini jenis APAR air sudah kita tinggalkan karena terlalu banyak resiko yang ditimbulkan dan banyak kegagalan APAR di dalamnya. Selanjutnya jenis foam. Ini hampir sama dengan air namun masih banyak digunakan karena relatif masih efektif dan tahan lama. Lalu APAR jenis powder, menurut kelas kebakarannya dibagi menjadi 3, yaitu jenis reguler, multipurpose, dan special dry powder. Jadi tidak semua dry chemical powder itu sama. Menurut kelas kebakarannya dibagi 3. Selanjutnya CO2, bahan ini digunakan untuk pemadaman karena memang sifat-sifatnya yang sangat bagus terhadap pembakaran. Namun yang harus kita perhatikan adalah CO2 ini hanya untuk penggunaan indoor, jadi tidak cocok untuk di luar ruangan. Selanjutnya jenis APAR halon,
Ini salah satu APAR yang paling efektif di antara jenis media lain, namun karena regulasinya halon ini sudah dilarang dan sekarang kita banyak menggunakan media-media pengganti halon. Seperti AF11, Halotron, FM200, Solcaflam, liquid gas, dan lain-lainnya yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah regulasi yang mengatur tentang pelarangan halon, yang diantaranya karena merusak lapisan ozon dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Selanjutnya, pemasangan dan penempatan APAR. Dipastikan posisinya mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai jenis dan kelas kebakarannya. Harus menggantung pada dinding dan ketinggiannya diatur antara 15 sampai 20 cm dan harus ditempatkan pada suhu yang tepat. Berikut contoh gambar penempelan APAR untuk di dinding ataupun di tiang yang umumnya di basement tetap harus ada tanda pemasangan. Selanjutnya, persyaratan teknis APAR. Poin utamanya adalah tabung harus dalam keadaan baik dan tidak ada karat atau cacat. Etiket harus dapat dibaca dan dimengerti jelas. Segel harus dalam keadaan utuh. Selangnya harus selang bertekanan tinggi. Tutupnya harus rapat. Dan untuk storage pressure, pastikan tekanan pada jarum tidak kurang dari batas ditentukan. Untuk cartridge tidak ada kebocoran. Yang pastinya belum lewat masa kadaluarsa dan ditempatkan sesuai resiko kebakaran. Jadi jangan sampai ada CO2 ditempatkan di luar ruangan karena sudah pasti tidak akan efektif. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan penggunaan APAR. Kita harus perhatikan. Di antaranya, poin pertama adalah dikarenakan jenisnya yang tidak sesuai. Lalu ukurannya yang tidak sesuai, macet, salah penempatan, atau dari faktor petugas. Macet pada umumnya disebabkan karena adanya kebocoran ataupun powder yang menggumpal dikarenakan menunda refill. Sementara faktor petugas pada umumnya dikarenakan belum ditunjuk atau belum terampil petugas tersebut. Berikut sistem kerja APAR, namun kita akan bahas poin 1 dan 2 yang umum digunakan, yaitu storage pressure dan gas cartridge. Yang pertama, tipe cartridge. Tipe cartridge pada dasarnya adalah tekanannya ada di dalam cartridge. Jadi ciri fisiknya adalah tidak terdapat manometer di tabungnya karena tekanannya ada di dalam cartridge. Sementara untuk tipe storage pressure, tekanan langsung dimasukkan ke dalam tabung dan ciri fisiknya adalah terdapat jarum penunjuk tekanan di luar tabung. Jadi lebih mudah dalam pengecekannya. Kita bisa mengetahui APAR ini tekanannya drop atau masih baik. Selanjutnya, cara menggunakan APAR. Pastikan selalu berpedoman pada istilah PAS, yaitu pull, aim, squish, and sweep. Kita bahas satu persatu. Apa itu PAS? Yang pertama adalah pull atau kepanjangan dari pull the pin. Tarik pin pengaman dan pada saat menarik biarkan handle yang atas bebas. Jangan ditekan terlebih dahulu. Tinggal ditarik, kita aim nozzle atau arahkan corong ke sumber api. Genggam, arahkan ke sumber api. Baru setelah sudah diarahkan, kita pijit handle-nya, squeeze on the top handle, tekan handle dan jangan berhenti menekan sebelum apinya padam atau isinya habis, tekan penuh. Selanjutnya adalah sweep from side to side atau sapukan dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya. Pastikan jangan pernah mengarahkan langsung corong APAR ke titik api. Pastikan selalu sapu dari permukaan luar untuk menghindari titik balik api. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat. Dan bila ada teman-teman yang menginginkan format PowerPoint-nya,
bisa request di deskripsi melalui WA atau email kami. Kita akan memberikan secara cuma-cuma atau gratis. Dan dukung terus channel ini dengan like and subscribe. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses selalu. Selamat bertugas. Terima kasih.